Selamat hari Minggu. Selamat hari Shalom, Minggu, adik-adik. adik-adik. Shalom, apa kabarnya? Semoga pada sehat semua ya kakak abang ya. Amin. Kalau kakak abang di sini gimana kabarnya? Kalau abang sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Kalau Kabar Kak Rota? kakak luar biasa. Berarti kita pagi ini semuanya sehat ya kak ya? Iya. Di sini Ya. kita semangat semuanya. Harus Apalagi masih pagi dong, semangatnya masih Oh. membakar gitu kan, Membakar. masih pagi. Adik-adik udah pada sarapan kan? Semuanya udah pada mandi. Ada yang masih ngucep-ngucep mata deh kayaknya kak. Ada yang masih ileran. Siapa tuh yang belum mandi tuh? Wah, langsung dihapus kak. Siapa tuh yang belum mandi? Kakak udah mandi belum kak? Oh, udah dong. Udah. Harut. Udah sarapan belum kakak? Udah dong, udah sarapan biar ada tenaganya. Nah betul, karena kan kita nyanyinya ada pakai gerakan ya kak? Iya benar, pakai gerakan. Ayo udah deh, biar kita semangat, Dan kita makin mau semangat. nyanyi satu lagu. Oke. Nah, satu lagunya itu judulnya apa bang? Judulnya adalah Tangkaplah jiwa. Tangkaplah jiwa. Kita nyanyiin satu lagu dulu, nanti Kita lanjut lagu kedua. Adik-adik bangkit berdiri ya, ikutin gerakan kakak abangnya. ayo bangkit berdiri adik-adik. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Sekali lagi ya adik-adik. Oke. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Nah, di sini siapa adik-adik yang mau menangkap jiwa? Siapa? Kakak mau? Kalau aku pengennya ditangkap jiwanya sama Tuhan kak. Ya benar banget, sebelum menangkap jiwa orang lain kita harus ditangkap dulu Iya. jiwanya oleh Tuhan Yesus. Nah, Kak Ruth, lagu kedua apa nih? Lagu kedua ini lagu cerita di Alkitab gitu kak. Ya, temanya nanti akan berhubungan dengan khotbah hari ini ya, Iya. Kak. Yang dia tuh masuk ke gua singa. Siapa ya? adik-adik? Siapa ya adik-adik Yang namanya? masuk ke gua singa tuh huruf depannya D ya bang Iya ya. betul. Ada yang tahu? Iya itu semua pada jawab kak. Oh pada jawab ya, kedengeran di suaranya kedengeran. Jawabannya Daniel di Gua Singa. Adik-adik pada tahu nggak lagunya? Semoga pada tahu ya kan? Iya. Soalnya waktu aku sekolah minggu pun itu lagunya sering Lagunya dinyanyiin. familiar, iya, jadi sering banget dinyanyiin. Nah, Iya. ini ada versi barunya loh, Kak. Versi barunya apa tuh gimana kak? Jadi nggak ada pam-pam cuap-cuapnya. Oh. Jadi cuman pam-pamnya aja. Cuman pamnya aja. Oke boleh kita nyanyiin biar lebih semangat lagi. Biar Kak. lebih semangat lagi adik-adik bangkit berdiri Biar ya. Ibadahnya lebih membara. Daniel di gua singa, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan.
semangat nih Kak, udah siap untuk ikut ibadah sekolah minggu. Minggu. Sebelumnya apa yang dipersiapin nih Bang kalau mau ibadah? Kalau abang sih biasanya yang pertama hatinya. Iya. Kalau kakak nih kedua, siapin Alkitabnya. Jadi kalau bisa jangan buka handphone ya. Tuh, Alkitabnya aja. pakai Alkitab, jangan pakai Alkitab handphone. Iya. Handphone. Gitu. Dan Terus yang- sikapnya nih, jangan sambil tiduran ya nggak kak? bener, jangan sambil gogoleran. Sambil Kak. goleran sambil makan gitu ya. Duduk rapi, duduk yang manis, dengerin dengan baik-baik gitu kan Kak. Oke deh. Jadi adik-adik udah siap sepertinya, udah Kayaknya adik-adik udah bersiap manis. semua. Oke, selamat beribadah ya adik-adik. Selamat beribadah adik-adik. Selamat Tuhan Yesus beribadah, memberkati. adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, beserta orang tua yang mendampingi ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Inang mengucapkan selamat hari Minggu. Pada hari ini sekaligus untuk pelepasan anak sekolah minggu besar ke pra remaja. Kiranya semua anak-anak di rumah sudah duduk dengan rapi, sudah siap untuk melaksanakan ibadah pada minggu hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semasa itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anak diundang berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa sama-sama mengucapkannya. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, perteguh kesetiaan, perdengarannya umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Amin. Kita mendengarkan pembacaan hukum Taurat yang dibacakan oleh Akulah Tuhan Allahmu, anak-anak sekolah minggu melalui video. kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan.
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Daripada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, membantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Tapi ia beristirahat kepada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan engkau menamakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menamakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 296. Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa.
Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak silahkan duduk. Kita mendengarkan epistel untuk kita pada minggu ini yang dibacakan oleh guru sekolah minggu. Epistel untuk minggu ini diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian pembacaan hukum firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172 ayat 1 dan ayat 2. Kita mendengarkan warta atau pengumuman dari guru sekolah minggu. Pengumuman untuk minggu ini adalah yang pertama, buku renungan bulan Agustus sudah ada di gereja, jadi orang tua mau mengambil silakan mengambilnya ke gereja. Yang kedua, adik-adik renungan nanti dibaca ya, dan ditandatangan orang tua setiap harinya dan dilapor di WA. Ya, per hari ini kelas ya, untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 1 SD, masih kelas kecil. Untuk adik-adik kelas 2 sampai kelas 3 SD masuk ke tanggung kecil. Untuk adik-adik kelas 4 sampai 5 SD
masuk ke kelas tanggung besar. Untuk adik-adik kelas 6 SD masuk ke kelas besar. Jadi selamat untuk adik-adik kelas besar yang masuk pra-remaja, dan kami GSM mendoakan adik-adik selalu semangat di pra-remaja. Dan hari ini adik-adik tambahan nanti jam 12 siang kita mengadakan Zoom bersama. Jadi nggak ada kelas, pembagian kelas, jadi kita melakukan Zoom secara bersama-sama nanti di jam 12. Begitu saja pengumuman pada minggu hari ini. Terima kasih adik-adik. Demikian pengumuman dari guru sekolah minggu. Kita mendengarkan lagu pujian dari kelas besar yang mau pindah ke pra-remaja. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 128 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening Huria. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu serta pujian kepadamu Tuhan. Karena Tuhan telah memperkenankan anak-anak sekolah minggu ikut beribadah pada hari ini Tuhan, walaupun melalui live streaming. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Terimalah ya Tuhan lagu pujian dan doa kami. Buatlah ya Tuhan lagu pujian kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu, agar melalui ibadah kami pada pagi hari ini, nama-Mu dipermuliakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mengerti akan firman-Mu, dan dapat kami renungkan di dalam hati kami, dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Minggu 1 Agustus 2021, sekaligus dalam pelepasan anak kelas besar menjadi pra-remaja, tertulis dalam Daniel 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian firman-Nya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dia lakukan. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi sebelum kita mulai ibadah kita, guru sekolah minggu sudah menyanyikan lagu, yaitu lagu yang kedua, yaitu tentang Daniel. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Daniel yang selalu taat kepada Tuhan dan ia selalu berdoa, dan dia adalah orang yang tegas, orang yang setia, orang yang disiplin. Anak-anak sekolah minggu sudah pasti tahu bahwa cerita Alkitab tentang Daniel adalah bahwa Daniel dibuang ke gua singa. Nah, kenapa sampai dibuang ke gua singa? Karena Daniel itu diangkat Raja Darius, yaitu menjadi raja, menjadi seorang pejabat di kerajaan Darius, dan memerintahkan atau membawahi 120 orang wakil raja. Kenapa Daniel sampai dilemparkan ke gua singa? Karena ada dari wakil-wakil raja itu yang memfitnah dia,
Mereka itu cemburu, iri kepada Daniel karena Daniel disukai oleh raja. Dia mau diangkat menjadi bawahan raja lagi. Akhirnya ada teman Daniel, yaitu wakil-wakil raja tadi, membuat suatu aturan supaya ditandatangani oleh raja. Mereka melihat bahwa Daniel itu tidak pernah punya kesalahan. Dia selalu disiplin, dia selalu rajin, bekerja dengan baik, taat kepada aturan. Nah, mereka bingung bagaimana ya ini. Tapi mereka lihat, oh kita sekarang membuat suatu aturan supaya ditandatangani oleh raja. Aturannya apa itu? Kita membuat aturan supaya setiap orang siapapun, baik wakil raja, baik siapapun, yang menyembah manusia atau menyembah Allahnya, bukan menyembah raja, akan dihukum dan dilemparkan ke gua singa. Nah, aturan berarti semua orang, semua prajurit yang ada di kerajaan itu harus menyembah raja. Nah, berlawanan dengan hati nurani daripada Daniel. Nah, mendengarkan itu Raja Darius pun senang dia. Wah, berarti nanti semua rakyat, semua prajurit dan wakil-wakil raja akan menyembah saya. Wah, bangga nih Raja Darius. Nah, wah gembira juga nih yang memfitnah Daniel ini, yang membuat aturan. Akhirnya pergi ke raja. Raja, ini kami sudah membuat peraturan supaya semua orang, semua rakyat, semua wakil raja menyembah raja sendiri, bukan menyembah orang lain atau bukan menyembah Allah. Akhirnya raja menandatanganinya. Nah, setelah ditandatangani, nah kalau Daniel kan orangnya rajin beribadah, dan Allah satu-satunya yang dia sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak mau menyembah patung. Seperti dulu ada temannya yang menyembah patung, yang tidak mau menyembah patung, akhirnya mereka dibuang ke tengah-tengah perapian, ya. Nah, tapi mereka juga karena yakin dan percaya kepada Tuhan, mereka tidak terbakar. Nah, Daniel itu dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa dia berdoa. Dia berdoa bukannya karena dia mau dihukum, tapi dia kebiasaannya selalu berdoa. Dia berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Setelah dibuat peraturan tadi, perkiraan orang kalau Daniel sudah berdoa, dia pulang ke rumahnya. Dia tadi kan pulang ke rumahnya dan naik ke atas rumahnya, ke tingkap-tingkap di atas ada yang terbuka dan menghadap ke Yerusalem. Nah, kebiasaan mereka itu, mereka sujud. Sungguh-sungguh kalau berdoa itu harus dengan sungguh-sungguh. Bukannya kita harus lipat tangan, tutup mata, mengucapkan doanya, tetapi hatinya kemana-mana, itu bukan berdoa. Tapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sangat-sangat merindukan Tuhan, dia berdoa. Nah, perkiraan teman-temannya yang menfitnah tadi, wah Daniel sudah pergi nih pulang ke rumahnya, pasti dia berdoa kepada Tuhannya. Nah, sampai di rumah dia ya langsung, karena sudah kebiasaan dia harus berdoa kepada Tuhan. Nah, dia berdoa dengan sujud, dengan rasa bahwa Tuhanlah segala-galanya. Nah, dia berdoa, datang nyusul itu yang menfitnah dia, yaitu wakil raja tadi. Dilihat bahwa Daniel masih terus berdoa kepada Allahnya. Padahal dalam aturan tadi, aturan yang sudah ditandatangani oleh raja, mereka sudah membuat bahwa barang siapa yang beribadah atau berdoa kepada Allah atau kepada orang lain kecuali ke raja akan dibuang ke gua singa. Nah,
Mereka lapor kepada raja. Raja, ini Daniel sudah berdoa lagi pada Allahnya. Kami akan tangkap dia karena dia sudah menyalahi peraturan yang sudah ditandatangani oleh raja. Nah, waduh, Raja Darius kaget dia. Menyesal dia menandatangani itu tadi, surat tadi. Akhirnya karena aturan sudah dibuat, ya harus dilaksanakan. Akhirnya Daniel dibawa dan dilemparkan ke gua singa. Nah, anak pasti tahu, dalam cerita udah sering kali itu, bahwa Daniel tidak diganggu oleh singa tadi. Karena Daniel selalu berserah kepada Tuhan. Dia selalu serahkan jiwa dan raganya apapun yang terjadi. Seperti tadi dikatakan, dia 3 kali sehari. Pagi bangun tidur, siang di tengah pekerjaan, malam setelah pulang kerja atau setelah di rumah. Nah, Daniel tidak diganggu oleh singa tadi. Raja sudah tidak bisa tidur. Raja sudah gelisah selama semalam. Akhirnya pagi-pagi sekali raja pergi sendirian ke gua singa itu. Dia lihat Daniel masih utuh. Dia bilang, Daniel, apakah kamu masih ada di dalam gua itu? Apakah Tuhan Allah yang kau sembah itu menyelamatkanmu? Lalu jawab Daniel, ya Raja, mulut-mulut singa itu ditutup oleh Allahku sendiri. Karena itu saya masih hidup dan mereka tidak mau menggangguku. Nah, raja sangat senang. Nah, terus dia pulang, langsung dipanggil itu wakil-wakil raja. Coba dulu cari itu yang memfitnah Daniel. Dan mereka buang ke gua singa. Akhirnya Daniel diangkat dari gua singa dan wakil raja, teman-teman Daniel yang menfitnah dia itu dimasukkan ke dalam gua singa. Langsung dimakan oleh singa yang ada di gua itu. Anak-anak sekolah minggu, nah dari cerita Alkitab pada hari ini, kita diminta supaya tetap setia, tetap taat kepada Tuhan. Kita harus berdoa. Kapanpun, dimanapun, kita harus berdoa. Kita mencontoh ketaatan daripada Daniel. Tetapi kita anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, kita bukan hanya 3 kali aja sehari berdoa, tetapi bisa setiap saat. Karena doa itu adalah alat atau sarana komunikasi kepada Tuhan. Daniel memohon, tapi Tuhan juga memberikan firman-Nya supaya tetap didengarkan firman Tuhan. Bukan hanya menyampaikan permohonan kita saja kepada Tuhan, tetapi kita juga harus mau mendengarkan Tuhan. Misalnya kita lagi takut nih, lagi khawatir nih. Aduh, mau ujian nih, mau sekolah nih. Atau mau ke perjalanan, biasanya diantar mamahnya. Waktu-waktu dia tidak diantar, waduh saya takut diangkut, takut diculik orang. Nah, dengan hati yang sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lindungi aku dalam perjalananku. Jadi setiap saat, dalam keadaan apapun, dalam baik itu susah maupun duka, maupun dalam sukacita, tetap Tuhan yang menjadi andalan kita. Seperti Daniel tadi, karena dia sudah sungguh-sungguh, dia sujud benar-benar memohon supaya tetap dilindungi oleh Tuhan. Nyatanya, biar dia dilempar ke gua singa, karena Tuhan itu sayang kepada anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan sayang kepada anak-anak yang selalu merindukan Dia. Nah, merindukan Tuhan bagaimana caranya? Seperti tadi, sebelum Jamita tadi,
Lagu kita apa? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam jiwa dan raga. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berdoa kepadanya dan menyerahkan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dengan kekuatan Daniel berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjagai Daniel. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus bisa berdoa. Kalau disuruh guru-guru sekolah minggu berdoa, kadang-kadang ya nunggu dulu. Diam semua, padahal hanya komunikasi, berbicara kepada Tuhan. Tuhan, pamanya guru sekolah minggu, coba berdoa, tutup bahwa ibadah kita sudah selesai, PA-nya sudah selesai. Ya berdoa bahwa firman yang sudah disampaikan menjadi suluh, menjadi pelita bagi kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Pendek doanya tapi padat, tetapi dengan sungguh-sungguh dari hati yang dalam. Jadi tidak asal berdoa. Berdoa buru-buru, pamanya mau makan nih, sudah siap di meja, sudah lapar. Wah, udah pengen dimakan aja. Berdoa singkat tapi padat. Terima kasih Tuhan, tersedia makanan dan minuman. Berkati Tuhan agar menjadi tenaga, kekuatan, kesehatan bagi kami. Amin. Udah. Mau sekolah, bangun tidur. Bangun tidur pamanya, waduh udah siang nih, lihat jam, waduh pengen loncat dari tempat tidur. Belum sempat berdoa. Nah itu udah salah itu. Udah melupakan Tuhan, tidak taat. Duduk sebentar 5 menit, gak sampai 5 menit mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu semalam. Kami tidur nyenyak. Pada pagi hari ini Tuhan membangunkan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Amin. Pendek kan? Jadi jangan suka wah buru-buru. Sampai di sekolah, taruh tas, duduk yang rapi. Sebelum melangkah ke tempat yang lain, terima kasih Tuhan, saya sudah sampai di sekolah dengan selamat. Berikan hikmat dan kepintaran agar saya dapat mengikuti pelajaran. Gitu. Jadi harus berani. Karena Tuhan itu yang punya segala-galanya. Coba zaman sekarang, Tuhan memberikan oksigen, udara yang bersih, udara yang bagus. Masa-masa pandemi, cari oksigen susah supaya pernapasan lega. Mumpung dikasih kesehatan, dikasih akal, pikiran yang baik, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti Daniel tadi, dia naik ke atas, dia membaca firman Tuhan dulu di situ. Baru dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia sujud, umpamanya punya kegelisahan nih, ada teman yang membenci saya. Karena saya punya prestasi, aku dibenci. Nah, anak-anak Tuhan mengadu kepada Tuhan, Tuhan, kuatkan dan mampukan aku untuk menghadapi temanku ini. Jangan dilawan temannya, malah dipukul temannya. Nah, Tuhan memerintahkan kita supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Kita mendoakan mereka agar mereka sadar akan perbuatannya. Nah, Daniel 3 kali berdoa. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita berdoa setiap saat. Yang penting dari hati. Sebelum berdoa, ya diam dulu sejenak. Anggap bahwa Tuhan itu ada di hadapan kita, baru berdoa. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepadanya supaya Tuhan selalu melindungi kita. Bagi anak-anak yang kelas besar ya, sudah naik kelas mulai dari 0 kecil, 0 besar, kelas tanggung besar sampai kelas dilepas menjadi pra-remaja. Tidak bersekolah minggu lagi bersama-sama ya dengan anak sekolah minggu, tetapi sudah harus mulai ada grupnya, yaitu grup
untuk pra-remaja. Di dalam hal itu, walaupun tidak ibadah sekolah minggu, anak-anak pra-remaja harus mengikuti ibadah dewasa. Doa dari inang, dari seluruh Parhalado, guru-guru sekolah minggu, kiranya anak-anak yang kelas besar sudah menjadi masuk ke grup pra-remaja, kiranya Tuhan memberkati kalian di dalam setiap aktivitas, di dalam setiap sekolahnya. Ikutilah yang baik apa yang diperintahkan oleh Tuhan, jauhkan larangan-larangan daripada Tuhan, dan tetaplah selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, untuk anak-anak besar nih, kalau boleh minta nih, yang sudah menjadi remaja dan dititipkan kepada guru sekolah minggu, coba buat sebuah doa untuk guru-guru sekolah minggu, untuk Parhalado yang sudah membimbing selama beberapa tahun sehingga lepas dari sekolah minggu menjadi remaja. Bisa nggak, siap nggak ya? Berapa orang tadi yang lepas menjadi remaja, pra-remaja? Ada 10 orang? 12 orang. Waduh, hebat. Suatu sejarah yang baik. 12 murid-murid Tuhan Yesus menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu ya. Buatlah grup kalian, kayaknya sudah pada SMP ya. Sudah mulai menjadi remaja, sebentar lagi remaja, pra-remaja. Nah, grupnya dibuat tuh, ada 12 orang. Kayaknya udah SMP ya, paling rendahnya SMP. Nah, biarlah Tuhan yang menjagai kalian, menjadi murid-murid Tuhan yang baik, taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan terutama ya. Ibu minta dah kenang-kenangan buat anak sekolah minggu yang sudah pra-remaja tadi ya, yang 12 orang. Supaya membuat sebuah doa pendek aja. Doa, nanti Inang simpan doanya. Dikirim melalui udah dipoto ya. Udah ditulis, dipoto WA ke guru sekolah minggu. Nanti guru sekolah minggu memberikan kepada Inang. Atas perhatiannya, sekali lagi, selamat buat anak-anak dan cucuku yang sekolah minggu kelas besar menjadi pra-remaja. Tuhan memberkati kalian. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kami kepadamu. Tuhan telah berfirman kepada kami agar kami seperti Daniel yang selalu taat kepadamu untuk berdoa, yang selalu taat dan setia untuk firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami, mampukan anak-anak sekolah minggu untuk melakukan firman-Mu, agar mereka menjadi anak-anak yang pendoa. Berkati mereka Tuhan di dalam pertumbuhannya, pertumbuhan jasmani maupun rohani, agar mereka menjadi anak-anak yang baik di hadapan kami, menjadi anak-anak yang baik dan setia di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh orang tua yang selalu mendampingi mereka Tuhan di dalam pelajarannya, baik pelajaran di sekolah maupun di sekolah minggu. Kiranya Tuhan memampukan mereka Tuhan untuk mendidik, membimbing anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut akan orang tua dan menurut akan perintah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sungguh sudah hampir 2 tahun Tuhan, 1,5 tahun lebih. Anak-anak-Mu Tuhan sudah mulai bosan di rumah. Belajar tanpa tatap muka Tuhan. Kadang-kadang kami membatasi gerak-gerik kami dimanapun kami berada. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan menjauhkan kami, menjauhkan anak-anak sekolah minggu
dari COVID-19 itu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, kalaupun sudah ada yang sudah divaksin Tuhan, kiranya vaksin yang sudah mereka terima Tuhan, menjadi alat yang baik di dalam tubuhnya untuk menangkal virus COVID-19 itu Tuhan. Khususnya Tuhan pada hari ini Tuhan, 1 Agustus 2021, anak kelas besar Tuhan sudah menjadi pra-remaja di gereja HKBP Bincarung. Tuhan mereka berkati Tuhan dalam masa pertumbuhannya, dalam masa-masa ingin tahu Tuhan. Tuhanlah yang menjagai mereka di dalam sekolahnya, di dalam rumah tangganya, dimanapun mereka bekerja bermain Tuhan. Kiranya Tuhan yang tetap melindungi mereka. Tuhan, demikian juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu kepada anak-anak kami sekolah minggu, mulai dari kelas kecil sampai dengan kelas besar Tuhan. Tuhan mengetahui kemampuan mereka. Tuhan mengetahui keterbatasan mereka. Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan kepada anak kami guru sekolah minggu, agar mereka mampu untuk menyampaikan firman-Mu di dalam setiap kegiatan mereka Tuhan. Berikan yang mereka perlukan Tuhan, baik yang sudah bekerja Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap memberkati mereka, dan juga yang masih kuliah Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana dan kepandaian yang daripada Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan sekolahnya. Khususnya Tuhan yang bertugas pada hari ini, baik multimedia, pemain musik, guru-guru sekolah minggu, dan hamba-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar menjadi alat-alat yang baik di gereja-Mu. Tuhan, sungguh banyak yang akan kami mohon kepadamu. Tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami sangat banyak melakukan dosa Tuhan. Ampuni kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu, dan kami layak menjadi pelayan-Mu dan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 249. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa, doa Bapa kami sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat melaksanakan kegiatan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, dan ingat jam 12 ada kegiatan sekolah minggu. Terima kasih.